It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jadi pintu paling enak, paling indah biasanya identik dengan yang tengah-tengah. Betul tidak? Sesuatu yang enak biasa identik dengan yang tengah-tengah. Apa itu? Illa donat. Kecuali donat, karena tengahnya nggak ada apa-apanya. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Ayo kembali lagi depan. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Ketika Rasulullah menyampaikan al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua itu adalah pintu surga yang tengah. Maka kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Ingat kata Rasulullah, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Silakan kalian pilih, mau dijaga itu pintu atau mau kalian biarkan. Dijaga, dibiarkan terbuka, atau dibiarkan tertutup. Dijaga biar terbuka atau dibiarkan tertutup. Dipilih kata Rasulullah. Ingat, orang tua kalian itu surga. Surga. Makanya Rasulullah menegaskan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Dan iklan lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, surga bagi anak yang merawat orang tua. Udah. Makanya Rasulullah sempat ini, Rasulullah sampai heran. Apa kata Rasulullah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu itu orang, bahasa sederhananya, orang yang hidungnya ada tanahnya. Maksudnya orang yang hidungnya dikasih tanah. Apa maksudnya? Hanya orang bodoh yang menaruh tanah di hidungnya, diusap-usapin. Apa kata Rasulullah? Sungguh sangat bodoh. Sungguh sangat bodoh. Sungguh sangat bodoh. Siapa? Kila. Man ya Rasulullah? Siapa yang bodoh itu ya Rasul? Apakah orang yang tidak bergelar S1, S2, S3, S balok dan seterusnya? Bukan. Kala. Kemudian Rasulullah menjawab, siapa orang yang goblok sebenarnya? Orang yang bodoh sebenarnya? Rasulullah sampai ulang 3 kali. Berarti orang ini benar-benar bodoh. Orang ini benar-benar bodoh. Orang ini benar-benar celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Man adraka abawaihi, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup. Siapa yang kedua orang tuanya masih hidup, angkat tangan. Yang kedua orang tuanya masih hidup, angkat tangan. Siapa yang kedua orang tuanya masih hidup, dia hidup juga nyampe di usia orang tuanya. Indal kibar, sampai orang tuanya dewasa, sampai lanjut usia. Ahaduhuma au kilahuma. Ahaduhuma, salah satunya. Siapa yang punya orang tua salah satunya? Bapak atau ibu? Silakan turunkan. Au kilahuma, atau masih punya dua-duanya. Celaka kata Rasulullah, bodoh orang ini. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, salah satunya ataupun keduanya, walam yadkhulil jannah, tapi kedua orang tuanya tidak menjadi sebab anaknya masuk surga. Celaka kata Rasulullah, kalau ada seorang anak, orang tuanya sudah tua, dua-duanya ataupun salah satunya, tapi orang tuanya tidak menjadi jembatan dia masuk surga. Celaka kata Rasulullah, barang siapa seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya sudah tidak sehat lagi, sudah sakit-sakitan, salah satu ataupun dua-duanya, tidak menyebabkan dia pintu surga terbuka. Celaka bagi orang ini. Kenapa kata Rasulullah? Orang yang berbakti sebenarnya kepada orang tua
bukan di saat orang tua sedang sehat, tapi di saat orang tua kita sedang sakit. Kita juga akan mengalami tua. Apa kalau orang sudah tua? Di surah Yasin kita baca setiap yasinan, setiap majlis taklim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu. Apa artinya? Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami mengembalikannya dalam ciptaannya, maka tidakkah mereka berpikir? Apa maksud ayat ini? Ketika orang sudah mulai lanjut usia, udah tua, udah 70, 60, 70, apalagi sampai 80, maka fisiknya sudah dikembalikan seperti awal penciptaan. Coba kita bayangin, ketika kita lahir kita bisa ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain. Persis itulah nanti kita, atau contohnya sekarang kedua orang tua kita. Orang tua kita sekarang berbaring, tidak bisa ngapa-ngapain diranjang. Persis ketika Allah melahirkan kita dari perut beliau. Inilah kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ketika Allah panjangkan umur seseorang sampai 70, 80, 90, kalau ada sampai 100, pasti keadaannya banyak kembali ke penciptaan, keadaan awalnya. Awal kita tidak bisa makan. Siapa yang nyuapin? Ibu. Mohon maaf, kalau ibu punya pisang, itu dikunyah dulu sama ibunya. Betul? Dulu kan gak ada, Bu. Gak ada blender, bubur kayak sekarang, serelok, sororok, gak ada. Kita dulu, nih ibu-ibu ya, nih musabah ibu-ibu nih ngalamin nih, yang umur 30 kali 3 kali 2 gitu. Itu kalau ibu kita nyuapin, ayo fokus depan lagi. Kalau ibu nyuapin kita itu pisang, itu diemut dulu, betul? Sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus, baru diangkat, dimasukkan ke anaknya. Betul? Kalau anaknya ingusan, ngerti ingusan? Ya. Keluar tuh. Ibu tidak ngambil tisu. Iya, disedot. Jangan ketawa, yang ketawa nggak ngalangin, ngerti? Disedot, Bu. Jijik enggak. Yang penting anaknya bisa nafas dengan enak. Itu ibu kita. Kalau bangun malam, nih malam ibu kedinginan, anaknya kedinginan, kalau perlu selimut ibu dilepas buat anaknya. Biarkan ibu tidak makan, yang penting anak bisa makan. Ini orang tua kita. Ini perjuangan beliau di saat kita masih kecil. Maka ketika beliau sudah tua, beliau sudah, apa kata Rasulullah? Indal kibar, usia sudah lanjut, celaka tuh anak kalau tidak bisa berbakti sama kedua orang tuanya. Karena kalau kita berbakti, surga terbuka luas baginya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sekarang orang tua kita mau makan, nih orang tua kita mau makan, nih ada pisang, orang tua kita gigi udah nggak ada. Kira-kira diemutin nggak? Kira-kira dihalusin tidak? Paling banter di jus, betul? Pakai tangan nyuapin enggak? Paling-paling pakai sedotan, paling-paling pakai sendok, dan seterusnya. Beda dengan orang tua kita, tulusnya menjaga kita. Apalagi jangan dilanjutin sampai orang tua ingusan. Gak kebayang kalau anaknya sampai nyedotin. Lalu apa yang mau kita balas? Makanya kata Rasulullah, kesempatan besar bagi seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya di saat orang tua benar-benar membutuhkan. Kapan itu? Di saat orang tua sudah kembali penciptaannya ke awal. Yang awalnya tidak bisa berdiri, yang awalnya tidak bisa berdiri, kembali tidak bisa berdiri yang kedua kali. Itulah di saat sudah tua. Makanya mohon maaf,
Betapa banyak dari kita ketika orang tua sudah mulai tidak mampu berbicara dengan tegas, telinga sudah tidak mampu mendengar dengan jelas, betapa banyak dititipkan di panti asuhan. Betul? Betul? Saya berapa bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, nanti akan ke panti asuhan Jompo, Panti Jompo. Itu ruangan, mohon maaf, ruangan 4 kalinya ini mungkin. Dikasih ranjang kecil-kecil, berderet semua nenek-nenek. Kemana ibu anaknya? Bisa jadi tidak punya anak. Yang kedua, bisa jadi punya anak tapi lebih menderita daripada orang yang tidak punya anak. Makanya orang yang dilihat di saat Al-Fakir khutbah di situ rata-rata tatapannya tidak ada yang fokus. Mereka membayangkan kehidupan di rumah. Bahkan saya sempat berbicara dengan petugas. Apa kata beliau? Pernah Ustadz, waktu bulan Ramadan ada orang tua yang sudah tidak sehat lagi ditendang oleh anaknya dari bak terbuka di depan panti. Ditendang, jatuh tuh orang tua, menjerit, anak-anak sini jatuh, jangan ditinggalkan di sini. Ditinggal, mobilnya pergi. Akhirnya diambil oleh petugas karena keadaan bapaknya kurang sehat, dibawalah ke rumah sakit. Singkat cerita, karena dibawa rumah sakit, orang tua ini masih bisa ngobrol dengan jelas. Siapa anaknya, alamatnya di mana, masih dikasih alamatnya di mana. Setelah disampaikan oleh petugas, disamperi alamat yang ditunjuk oleh orang tuanya, tanya ke Pak RT, betul itu anaknya. Tapi sungguh miris ketika ditanyakan langsung kepada anaknya, itu bukan bapak saya. Saat bapaknya sekarat, petugas nyamperin lagi anaknya. Anak tetap tidak mau mengakuinya. Sampai ayahnya meninggal, anaknya tetap tidak menerima. Akhirnya petugas menguburkan di pemakaman umum. Ini dosa besar. Celaka kata Rasulullah, seorang anak yang tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya di saat keduanya benar-benar membutuhkan. Memang berat ibu, memang berat. Makanya mohon maaf, apalagi yang pikirannya sudah kurang nyambung. Ibu lagi mandiin, ibu lagi nyabunin, dia marah-marah minta dimandiin. Ada yang begitu? Ada yang lagi disuapin, ngomongnya tidak dikasih makan. Ya ini ujian kita sebagai anak. Makanya kata Rasulullah, surga terbuka barang siapa yang bersabar menghadapi orang tuanya di saat orang tuanya benar-benar membutuhkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kalau ada orang tua kita masih ada, berikan sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita untuk menjaga kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah bahaya besar orang yang tidak memberikan peluang berbakti kepada orang tua yang orang tua sedang membutuhkan. Maka kalau orang tua sedang sakit, kesempatan kita berbakti. Makanya doanya apa? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Terus warhamhuma, dan kasihinilah mereka berdua. Kama rabbayani, sebagaimana mereka merawat kami shaghira, di waktu kecil. Artinya tidak ada kasih sayang dari orang tua melebihi kasih sayang ibu atau bapak di saat kita usia masih bayi. Nah sekarang kita balik, ibu kita yang bayi, kita yang orang tua. Karena ibu kita nggak bisa makan, ibu kita nggak bisa mandi, itu bayi kita. Saya punya Pak D itu di Malang itu, udah stroke lama, kurang lebih 10 tahun lebih. Tapi anaknya yang cowok ini luar biasa. Apa katanya? Inilah bayi saya yang tidak lucu. Ini bayi saya yang tidak, tapi dia berbaktinya luar biasa, dianggap anaknya, supaya tidak jijik lagi.
Supaya kalau kita cebokin orang tua, bapak, ibu, kita tidak ada rasa jijik lagi. Karena kita menganggap sebagai anak kita. Makanya doanya, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihinilah kedua orang tua saya sebagaimana kedua orang tua saya mengasihi saya kepada saya di saat saya kecil. Berarti kasih sayang orang tua tidak sebanding dengan kasih sayang kita kepada orang tua. Kalau orang tua punya mobil, orang tua kita mampu, anak yang 7 ngakuin itu mobilnya dan rumahnya, betul? Ya. Ayo pulang kemana? Main ke rumah ya. Rumah siapa? Rumah orang tua. Diakuin tuh sama anaknya, betul? Ya. Tapi kalau anaknya nanti sudah sukses, 7-7-nya punya rumah, 7-7-nya punya mobil mewah, orang tua tidak akan pernah mengatakan itu mobil saya, itu mobil saya, itu mobil saya, tidak akan pernah. Tapi punya anak, tapi punya saya adalah punya anak. Inilah yang disebut dengan jantung belahan jiwa. Makanya luar biasa, pengorbanan ibu tidak akan pernah terbalas oleh kedua anaknya ataupun berapapun anaknya, kecuali cari kesempatan di saat orang tua benar-benar membutuhkan. Insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Ustadz, itu kan kalau masih ada Ustadz, kalau udah tua dan masih ada, kalau sudah meninggal gimana? Maka kalau sudah meninggal, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Ketika sahabat berkumpul dengan sahabat yang lain pada berkumpul, kemudian datang seorang sahabat yang lain kemudian mengatakan, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ini pertanyaan luar biasa. Seorang anak yang tidak puas dengan berbakti. Ini anak bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya, apakah masih tersisa min birrin dari berbakti abawayya kepada kedua orang tua saya, syai'un sesuatu abarrahuma yang saya berbakti kepada keduanya bihi dengan kebaikan ba'da mautihima setelah meninggalnya kedua orang tua saya. Bahasa sederhananya, ya Rasulullah, ada enggak cara saya berbakti kepada orang tua yang orang tua saya sudah tiada? Ada enggak caranya ya Rasulullah? Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ada. Ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? As-salatu alaihima. Perbanyak kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Perbanyak kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian perintah berbakti sudah kita bahas. Ini yang sudah kita bahas yang kemarin. Kemudian kita lanjut ke mendoakan. Di antara cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal, satu, jangan pernah tinggalkan doa selesai sholat untuk kedua orang tua kita. Jangan pernah lepaskan doa untuk orang tua kita di saat kita selesai sholat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata al-insan," dalam hadis lain, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia, anak cucu Adam meninggal, inqata'a, terputus, amaluhu, amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 yang tidak akan pernah terputus untuk orang tersebut. Siapa yang pertama yang tidak putus amal? Apa yang pertama? Min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Ibu sebelum meninggal nitip ke panti asuhan, nitip ke yatim piatu, nitip ke masjid untuk pembangunan masjid, mushola dan seterusnya, kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ibu sudah terbujur kaku dari tulang belulang, tapi amalnya seperti amal orang yang masih hidup. Pahalanya seperti orang yang sedang ibadah. Padahal 100-an tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu kita sudah tiada di dunia ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, diajarkan sama orang, kemudian orang mengamalkannya. Gurunya meninggal, ilmunya terus berjalan terus. Makanya guru ngaji kita itu adalah guru yang paling terhormat yang ada di permukaan bumi ini. Guru ngaji yang mungkin ngajinya kita nggak pernah membayarnya dengan apapun, betul?
itulah doa beliau yang paling diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena paling berjasa untuk kehidupan kita saat ini. Maka itulah disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir masuk di materi kita, wa waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Bagi orang tua sudah meninggal, silahkan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, tapi anak cucunya masih terus kirimkan Fatihah padanya, doakannya, maka pahala tetap mengalir walaupun kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cuma sekarang kita sudah mulai kena virus. Apa virusnya? Ustaz, doa buat yang meninggal tidak nyampe. Ada? Ada. Akhirnya kita yang rajin doain orang tua udah oh iya nggak nyampe ya. Akhirnya berhenti doain. Yang biasa tiap malam Jumat kita sedekah ke masjid, ke guru kita, berhenti. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang mengatakan doa itu tidak sampai. Baik. Sampaikah doa kita kepada ahli kubur? Jawabannya yang pasti adalah sampai. Karena Rasulullah mengatakan waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka tanda anak yang soleh apa? Tanda anak yang soleh ini yad'ulah, waladin soleh, anak soleh. Kalau yad'ulah, kalau mendoakan orang tua, maka kembali ke kita soleh apa enggak? Lihat 5 waktu. Dia waktu lupa, dia berarti lupa solehnya. Apalagi nggak pernah doa, oh berarti bukan anak soleh. Anak soleh itu ciri yang terbesar adalah yad'ulah, mendoakan orang tua. Kalau kita istiqomah doakan orang tua, baik orang tua masih ada ataupun yang sudah tiada, itu tanda kita jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini dalil yang pertama dari Abu Hurairah yang sudah kita bahas tadi, bahwa doanya sampai. Kemudian Rasulullah SAW, dalil yang kedua, bahwa kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal itu nyampe. Dalil yang kedua, Rasulullah itu selalu berziarah ke makam baqi. Di mana makam baqi itu? Ada di Madinah, di sebelah Masjid Nabawi, di sebelah kediaman Aisyah, di sebelah kediaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tidak jauh, hanya berapa meter, di situ ada makam baqi. Rasulullah selalu datang ke tempat itu berziarah dan beliau berdoa. Apa doa beliau? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin ila akhirih. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan bagi kalian semua. Salam ini doa. Makanya kalau kita ketemu dengan saudara kita ucapkan pertama kali Assalamualaikum. Itu doa namanya. Kita mendoakan saudara kita. Kalau Rasulullah melaksanakan mendoakan ahli kubur, kalau tidak nyampe, tidak mungkin Rasulullah lakukan. Betul? Tapi Rasulullah menyampaikan ini. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, semua yang ada di kuburan itu, entah di baqi, entah di pekarangan kuburan manapun, TPO manapun, kalau kita panggil salam di salah satu pojok, semua pojokan kanan kiri, semua penghuni kubur, semuanya mendengarkan jelas, bagaikan orang panggil salam di samping telinga kita. Makanya kalau ke kuburan nggak usah bawa tua. Ustaz, itu kan kuburannya 1.500 Ustaz. Terus kalau saya panggil salam sini kan kagak denger yang sana. Terus bawa sound system ke sana. Ketika lewat situ, speakernya dihadapin. Oh, yang pojok dulu, yang pojok. Assalamualaikum. Oh, yang pojok jawab dulu. Putar lagi, Bu. Enggak, Bu. Cukup kita salam dengan hormat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semua penghuni dari depan yang terdekat dengan kita sampai kuburan terjauh dari kita, semuanya mendengar bagaikan kita membisikkan langsung di telinganya. Dan mereka serentak menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata ibu-ibu, saya nggak dengar Ustaz. Untung ibu nggak dengar. Untung ibu nggak dengar. Kebayang kalau dengar besok nggak mungkin salam lagi. Kalau perlu
gak mungkin lewat situ lagi. Inilah hikmah yang Allah berikan. Maka apa? Intinya doa itu nyampe karena dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dilanjutkan oleh Rasulullah, Allahumma ighfir li ahli al-gharqad. Apa gharqad ini? Gharqad ini tumbuhan yang berduri. Dulu di Mekah itu tumbuhannya pohon kurma sama pohon gharqad. Pohon gharqad ini banyak tumbuh di pemakaman Baqi, cuma sekarang udah nggak ada, udah diambil. Maka disebut dengan Baqi gharqad. Apa gharqad? Itu tumbuhan berduri dulu yang ada di zaman Rasulullah, sekarang udah dibersihkan untuk pemakaman semua. Apa intinya doanya? Allahumma fir, ya Allah ampunilah di ahli gharqad, orang-orang yang dikuburkan di ahli gharqad. Bahkan kata para ulama, ini doa Rasulullah sampai hari kiamat. Siapa yang meninggal dikuburkan di situ dapat doa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad siap memberikan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya Rabbal. Ini luar biasanya kota Madinah. Makanya siapa yang berkunjung ke Madinah, berkah Allah turunkan untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang belum nyampe ke Madinah segera diizinkan oleh Allah, luaskan rezekinya, dibukakan pintu hatinya untuk bisa melaksanakan haji dan umrah bersama Hanas Group. Amin ya Rabbal. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini makam siapa? Ini ada di tengah-tengah pemakaman Baqi. Inilah makam Sayyidina Utsman bin Affan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita berziarah ke sana, ibu-ibu nggak boleh masuk. Tapi buat bapak-bapak bisa. Kita di Hanas, bapak-bapak insya Allah bisa kami antarkan ke makam Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau travel lain banyak yang lupa, insya Allah kita nggak lupa. Insya Allah. Dan alhamdulillah Al-Fakir juga ke sana dan ada caranya. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Artinya doa kita untuk kedua orang tua kita nyampe walaupun orang tua kita sudah tiada. Rasulullah sudah mencontohkan, Rasulullah sudah bersabda dan mencontohkan langsung sabdanya. Artinya andaikan doa kita sia-sia, tidak mungkin Rasulullah melakukannya. Rasulullah Allahumma fir li ahli gharqad, ya Allah ampunilah dosa orang ahli gharqad, yaitu pemakaman Baqi. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk bisa mengucapkan Allahumma fir li ahli gharqad di samping makam Baqi. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih ada? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini masih banyak, baru satu sisa 4. Baru satu sisa 4 dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi ramai-ramai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Fakir tidak buka pertanyaan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini jadi motivasi untuk kita, untuk senantiasa kita yang sekarang punya anak, didik anak yang sebaik-baiknya, supaya anak tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kita. Di saat kita tua, kita tidak menyesal, karena takutnya kita durhaka duluan sama anak kita. Kita biarkan agamanya, karena memang barang siapa yang meninggalkan anaknya bodoh tentang ilmu agama, nanti dosa anaknya dilimpahkan semua kepada orang tuanya. Makanya ayo, anak ada titipan untuk kita. Kita berharap punya anak yang soleh dan soleha, tapi jangan lupa kita orang tua, jadikanlah kita contoh menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Dari. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustaz Muhammad Dari. Materi yang pertama adalah akidah akhlak yang sangat luar biasa manfaatnya buat kita semuanya.